kita manusia ini selalu berhubungan dengan alam semesta, selalu berhubungan dengan sesama manusia, selalu berhubungan dengan apa saja yang kita hidupi dan kita hadapi. Makanya, nah ini berhubungan tahu terhadap yang semua yang dihadapi ini namanya pengetahuan atau kawruh. Kumandu yang beruh dimakan ingkang dipun weruh itu kawruh. Nah, kita berhubungan dengan apa saja ini untuk satu dipahami, diteliti, berpikir bersama, belajar bersama. Pertama, wujudnya apa? Kemudian sifat-sifatnya bagaimana, manfaatnya untuk apa? Nah, kita berhubungan dengan alam semesta ini, kita tidak bisa semena-mena. Alam semesta semau kita sendiri. Sedangkan kita butuh manfaat dari alam semesta ini. Karena tanpa ada alam semesta, ya tidak mungkin ada manusia. Ya, jadi manusia akan tinggal di mana tanpa ada alam semesta. Manusia dan alam semesta adalah satu kesatuan yang tidak bisa, tidak yang pilah dan yaitu saling membutuhkan, saling memanfaatkan. Maka alam semesta ini sebagai suatu hal yang sangat kita butuhkan, yang sangat kita hormati, yang perlu kita pelihara, dan tanpa ada like and dislike terhadap alam semesta itu. Semua yang ada di alam semesta sudah benar adanya. Menjadi tidak benar karena kita tidak suka. Nah, jadi apabila kita sudah tidak suka, itu kita melihat apa saja, baik itu alam semesta maupun sesama manusia, kelihatan tidak baik. Nek basa Jawa kuwi nek sengit kuwi paribasan kencana katon wingko. Sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya apa yang kita hadapi, kalau kita sedang tidak suka, kelihatan jelek semua. Sesungguhnya yang seperti itu apa yang perlu kita pelajari adalah diri kita sebagai manusia, mengenal diri, introspeksi. Ngomong introspeksi gampang, tapi prakteknya ternyata kita kalau mengenal diri sendiri yang nggak benar, diri sendiri yang tidak enak, yang salah, kita ubah diri kita sendiri karena kita berhasil mengenal diri kita sendiri. Tapi dalam introspeksi kita saling menunjuk, mengkafir-kafirkan yang lain, menyalah-nyalahkan yang lain. Nah, di sini jelas alam semesta akan menjadi kacau balau karena manusia akibat kebencian. Maka satu syarat untuk membentuk kedamaian, kerukunan ini bukan suatu gagasan, tapi suatu realitas kenyataan, yaitu akibat dari kasih. Nah, kasih artinya tanpa dulu, tanpa sengit. Nah, kalau masih ada dulu sini gimana ada kasih? Kalau saya baik, kamu jelek, itu gimana ada kasih? Nah, karena semua sudah baik, saling menghormati, saling kasih. Dan kita belajar sebagai diri sendiri, sebagai apa itu? Jujur, itu mempelajari diri sendiri. Belajar jujur. Jujur itu gampang diomong, tapi diprakteknya sehingga. Nah, karena saya orang Jawa ya, yang gunakan Jawa sini tidak apa-apa ya. Jujur niku, kata pocong itu tentangnya pocong. Diucapke gampil estu, yang diserahkan nanging angel dilakoni. Sakitipun perlu sarana latihan. Latihan belajar. Nah,
Belajar ini latihan, nah makanya saya mendukung adanya kegiatan belajar bersama. Ya ini terima kasih demikian. Nah, belajar jujur itu biasanya orang itu takut ya jujur itu. Jujur marah, kena marah. Anak saya ini satu kasus. Anak saya mencuri semangka. Terus yang nanam semangka datang ke tempat saya. Nah, marah-marah. Nah, terus gimana? Kalau ini bersifat pendidikan terhadap anak saya. Anak saya tidak saya kena marah. Tidak saya salahkan. Anak saya benar mencuri semangka karena bermain di kebun, ada tanaman semangka bersama teman-temannya nyuri semangka. Itu karena haus, lapar, ada makanan, dia makan. Kan udah benar tuh. Nah, jadi kamu tidak salah. Tetapi kalau kamu ngomong sama ibu, pengen makan semangka dibelikan. Ya untuk itu, karena kamu sudah terlanjur ngambil dan dimakan, nanti saya datang ke rumah orang yang kehilangan semangka, nanti saya bayar. Akhirnya saya datang, anak saya nyuri semangka, karena itu semangka itu dijual harganya berapa, nanti saya bayar supaya kamu tidak rugi. Nah, dengan begitu anak saya setelah itu berjanji sama teman-temannya memalukan diri sendiri dan memalukan orang tua, maka kita mulai sekarang ya boleh mencuri lagi. Ini dengan kasih saya tidak marah, sudah cukup membenarkan, ya. Tapi menyelesaikan bagaimana solusinya yang sama-sama enak. Nah ini di sana Datarmat dosennya bagian konseling yaitu Budi Sarwono yang pada saat itu bagaimana menyelesaikan masalah menurut kamu semua kok katanya gampang. Gampang menyelesaikan masalah itu harus memahami sebab masalah. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan mengubah-ubah masalah tidak akan bisa selesai. Selesainya menyelesaikan masalah adalah mencari sebab masalah. Sebab masalah adalah ketidakjujuran kita. Nah, jujur. Orang kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Benar tuh. Ya kan? Dan itu jujur. Apa orang jujur itu salah? Benar. Nah, kalau orang itu jujur, maka orang tidak tahu tidak akan menghakimi orang lain. Dan tidak akan mengajari orang lain. Nah, sekarang ini kan banyak orang tidak tahu tapi memberitahu, mengajari. Bagaimana caranya orang tidak tahu bisa memberitahu? Tidak bisa. Maka kalau tidak tahu bertanya, belajar bersama untuk memahami dan mengerti sendiri, memahami sendiri. Ya seperti itu. Ini kalau sebagai untuk memahami Bawono, padahal Bawono itu bagus, itu karena manusia. Bawono atau jagat itu kacau, geger, perang, itu ya karena manusia. Jadi kalau tidak ada manusia, jagat itu ya ora geger, ora kacau. Diarani bagus ataupun tidak bagus atau kacau, itu karena manusia dan penyebabnya adalah manusia. Jadi untuk membangun dunia, memayu Hanyuning Bawono itu syarat utamanya adalah membangun manusia. Sedangkan diri sendiri adalah manusia. Jadi membangun manusia itu bisanya berhasil adalah bagaimana membangun diri sendiri. Mantap. Kalau masing-masing